HAD Channel Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 108, Qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalan agamaku, yaitu apa? Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku berdakwah kepada Allah ala basirah, dengan hujjah yang nyata. Siapa dia? Aku dan orang-orang yang mengikutiku, kata Allah Azza wa Jalla. Ini bercerita tentang diperintahkan Rasulullah SAW untuk melakukan perkara ini. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin, ya, Maha suci Allah Azza wa Jalla, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Artinya perintah pertama bagi orang-orang yang mengaku mengikuti Rasulullah SAW dan juga Rasulnya adalah berdakwah untuk menyembah Allah Azza wa Jalla semata dan menjauhkan diri kita semua dari kesyirikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Kita lanjutkan bahasan kita. Kalau nanti cukup waktunya, saya akan bahas tentang manhajnya Nabi Ibrahim dalam berdakwah kepada dua kaum sekaligus dengan permasalahan yang berbeda. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian muallif penulis rahimahullah ta'ala menukil dalil hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata bahwasanya Nabi SAW pada waktu itu mengutus Mu'ad ibn Jabal ke Yaman. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihain, disebutkan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum, yaitu orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, maka hendaklah pertama kali, perhatikan katanya awal, pertama kali engkau dakwahkan, engkau sampaikan kepada mereka adalah syahadata la ilaha illallah. Di riwayat yang lain dikatakan ila ayyuhidullah, kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mentaatimu dengan itu, fa'allimhum, maka ajarkan kepada mereka, annallaha iftarada alaihim
khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Pelajarannya adalah bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Ya, artinya ini merupakan dakwah secara bertahap. Pertama, perintahnya adalah dakwah dengan meyakinkan mereka untuk hanya niatan, ya, keinginan mereka, tujuan mereka dalam menyembah hanya kepada Allah semata. Ya, ketika itu sudah dipraktekkan dengan baik, baru kemudian perintah yang kedua, salat 5 waktu. Maka seringnya ya ikhwah, seorang ibu mendidik anaknya diputar balik dengan mengatakan yang penting anak saya bisa salat dulu. Maka apa yang terjadi? Ketika ada orang tuanya si anak salat, namun ketika nggak ada orang tuanya si anak belum tentu salat, bahkan orang tuanya pun ragu apakah anaknya salat atau tidak. Namun ketika perintah tauhid atau perintah meyakinkan seorang hamba mengenal Allah dan kenapa mereka diciptakan ini disampaikan dengan baik, maka konsekuensi kehidupan dari bangun tidur sampai tidur lagi mereka paham harus ngapain. Ini pelajaran besarnya sebenarnya. Makanya para sahabat itu bisa mengucapkan kata-kata sami'na wa ata'na bukan perkara yang mudah. Mereka punya keyakinan dalam setiap perintah adalah mengandung kebaikan dan keberuntungan hidup. Dan ini tercerminkan dari pelajaran syahadata la ilaha illallah. Makanya Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Perkataan yang teguh adalah perkataan la ilaha illallah. Ya. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir dikisahkan ketika seseorang di dalam kuburnya kemudian ditanya oleh malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, terus kemudian dia menjawab la ilaha illallah, maka inilah kata disebutkan inilah qaul tsabit, perkataan yang teguh sebenarnya, karena semua ketaatan ibadah berangkat dari situ. Kita sering kadang-kadang berbicara masalah bagaimana ibadah itu menjadi baik, tapi kita melupakan asasnya ibadah itu sendiri. Kita sering mengatakan bahwa kita belajar ibadah dengan baik dan kita tahu hukum dan konsekuensinya, tapi kita sering kadang-kadang ibadah itu kepengin ada penilaian dari yang lainnya. Padahal ketika ditanya siapa yang menentukan nasib hidupmu, semua jawaban orang adalah Allah. Tapi masih berharap kepada makhluknya, bahkan berharap kepada dirinya sendiri. Ya, makanya penyakit riak dan ujub itu masuk, dikatakan oleh para ulama masuk ke dalam kesyirikan. Ya, riak itu syirik kepada al-khalq. Ya, sedangkan ujub syirik kepada diri sendiri. Bayangin orang bisa syirik sama diri sendiri. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa pencapaian sebuah amal baik yang dia berhasil lakukan karena usaha dirinya. Syirik bukan ini. Padahal karena hidayah dari Allah. Ini namanya ngagumin diri sendiri. Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-halaku fi itsnain, al-qunut kemudian wal ujub. Ya. Yang lebih bahaya lagi, kata Abdullah bin Mas'ud bahwa kecelakaan itu, kebinasaan itu terjadi dengan dua hal. Yang pertama putus asa dan yang kedua ujub. Dua-duanya sama-sama membawa kepada kebinasaan. Kenapa? Karena dua-duanya punya sifat yang sama. Apa persamaannya? Maka dikatakan oleh Imam Munawi Asy-Syafi'i bahwa orang yang putus asa, mereka putus asa untuk mencari kebaikan, kebahagiaan. Jelas? Karena sifat mereka putus asa. Sama, orang yang bangga diri, mereka putus asa dalam mencari kebahagiaan. Kenapa? Karena ngerasa sudah dapat.
Orientasi ngerasa sudah dapat karena dia mendapatkan dari apa yang dia lakukan dan tidak berharap sama Allah. Akhirnya kata-kata la ilaha illallah terjadi nggak sama dirinya? Nggak sama sekali. Padahal dohirnya amal yang dilakukan, dia ngerasa semua kebaikan banyak yang sudah dilakukan dan berhasil. Dia ngerasa berhasil. Ini bahaya. Makanya kalau kita hanya sekedar mengetahui bagaimana amalan-amalan itu yang kita harus lakukan, tapi nggak tahu kemana amalan itu kita harus niatkan, dan keyakinan itu tidak terbangun dengan baik, maka semua amalan bisa batal total. Kebayang konsekuensinya? Makanya kenapa Rasulullah menyuruh Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah tentang la ilaha illallah, karena bicara diterima atau tidaknya. Berangkat dari dalil apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Perintah ibadah dasarnya satu, ikhlas. Kalau dasarnya hilang, maka semua ibadah yang dilakukan walaupun caranya benar, semua tertolak. Ya, karena berangkat dari satu rumus, yaitu apa? Karena Allah. Ya. Justru di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang hadis syafaat. Pernah dengar? Pernah tahu ya? Ada dua hadis syafaat. Yang pertama, seorang mendatangi Allah dengan sebesar bumi dosa. Kemudian kata Allah, "Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a." Kemudian mendatangi dengan tidak melakukan kesyirikan. Fa ataituha biqurabiha maghfiratan. Maka aku mendatanginya dengan sebesar bumi juga ampunan. Yang kemudian yang kedua adalah hadis bitaqah, di mana ya seseorang ini ya dihadapkan dengan catatan amalnya 99 catatan, ya, satu catatannya sejauh mata memandang ketika dibeber itu catatannya, dan semua isinya dosa. Ya, kemudian apa? Fikifah. Kemudian ditimbang dengan badannya ditimbang, maka apa yang terjadi? Mulai berat apa? Mulai berat catatannya yang 99. Ketika mau dimasukkan, Allah menahannya dengan menambahkan kepada dirinya ditambah kartu la ilaha illallah, karena bertauhidnya dia. Maka akhirnya lebih berat diri sama kartu la ilaha illallah dibanding dengan 99 catatan amal semua isinya dosa. Karena pada dasarnya yang Allah kehendaki adalah bagaimana hidup kita semua karena Allah. Itu keinginan mutlak yang pertama. Makanya dakwahnya Rasulullah ketika menyuruh, bahkan Rasulullah mengutus bukan 10 orang, ke satu kaum. Kebayang? Ya, bukan rombongan. Berapa orang? 1 orang. Hanya Mu'adz ibn Jabal. Ada hikmah yang kita bisa pelajari. Yang pertama, ya, bahwa dakwah pertama kali adalah dakwah tauhid. Makanya para ulama menjadikan ini menunjukkan bahwa tauhid huwa awal wajib ala mukallaf. Tauhid itu merupakan perkara yang wajib pertama kali atas mukallaf, orang-orang yang mereka diwajibkan untuk melakukan amalan. Siapa? Mereka yang sudah balik. Ketika mereka sudah mukallaf, ya, mereka menanggung dirinya sendiri, maka di saat itu pertama bicara masalah tauhid. Ya. Kemudian juga ini juga bantahan bagi mereka orang-orang yang ahlul kalam. Mereka orang-orang yang filsafat, mereka mengatakan bahwa pertama kali adalah kita memperhatikan tentang adanya penciptaan. Ini salah. Ajaran pertama adalah memperhatikan adanya penciptaan. Karena kalau kita memperhatikan adanya penciptaan, manusia itu sudah dengan fitrahnya bahwa dirinya ada yang menciptakan. Nggak percaya? Buktinya apa? Ketika kita kepepet, larinya kemana permintaan? Ketika kita lagi di atas pesawat, kemana itu harapannya? Orang yang nggak punya agama pun ngerti, nggak bakal dia minta sama dirinya sendiri. Jelas? Dan nggak bakal dia minta sama manusia, tolong saya, jangan digoyang ini pesawat, mustahil.
Makanya karena bicara penciptaan manusia sudah dengan fitrahnya. Kalau bicara awal penciptaan, maka orang-orang Yahudi dan Nasrani nggak perlu didakwahi. Mereka sudah tahu siapa yang menciptakan mereka. Ya, mereka akan mengatakan siapa? Allah. Nggak perlu penyampaian kepada ahli kitab karena pesannya sudah sampai dan mereka sudah tahu benar-benar semenjak dari awal. Karena itu yang bukan diingkari sama oleh mereka. Kemudian hadis ini menunjukkan tentang kemuliaannya Mu'adz bin Jabal dan juga luasnya ilmunya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengutus sahabat ke Yaman itu cuma 2 orang, Mu'adz bin Jabal, kemudian juga Abu Musa al-Asy'ari. Ya, maka ini menunjukkan bahwa dakwah dengan ilmu itu lebih utama daripada dakwah pakai jumlah. Ya, kalau dakwah pakai jumlahnya banyak tapi nggak punya ilmu, sampai nggak pesennya? Nggak sampai. Akhirnya apa? Malah yang mendakwahi kena subhat, bingung dia akhirnya. Subhanallah, banyak yang kadang-kadang kebawa jadi bingung. Iya ya, saya ini kira-kira gimana? Marah ragu sendiri dia. Subhanallah. Karena apa? Karena yang didakwahi mereka faham nggak? Faham. Yahudi Nasrani bukan nggak faham loh. Mereka punya syubhat gak? Punya. Makanya Rasulullah mengutus sahabat yang berilmu, yang mengerti, disampaikan kalian akan mendatangi kaum ahli kitab. Artinya persiapkan, kalian harus mengerti benar tentang bagaimana bahasa mereka, kondisi mereka, dan inilah yang harus dimiliki oleh setiap dai sebelum menuju kepada yang didakwahkannya. Ya, makanya ada istilahnya, barang siapa yang faham bahasanya suatu kaum, maka dia akan jauh dari makarnya mereka, kesesatan mereka. Ya, makanya subhanallah, bahasa Arabnya orang-orang negeri Yaman itu pada bahasa Arab fushahnya itu logatnya berbeda. Dulu Rasulullah mengatakan laisa ditambahi mim, semua ditambahi mim. Laisam minam birri amsiam fim safar. Kalau secara ininya laisa minal birri asyamu fis safar. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan itu kepada ahli Yaman, menjelaskan bukan dari ketaatan orang yang berpuasa ketika dalam kondisi musafir. Ya, ketika dia nggak mampu, maka yang lebih afdal mana? Berbuka. Makanya dikatakan laisa minam biri amsyam fim safar. Ya. Kemudian juga selain itu, ini juga menunjukkan bantahan bagi kaum Syiah yang menghina sahabat Nabi SAW. Coba perhatikan, mereka itu nggak bakal mengerti tentang Islam kalau Rasulullah tidak mengutus sahabatnya, yaitu Mu'adz ibn Jabal. Karena Rasulullah tidak mendakwahi mereka secara langsung datang ke sana, tapi dengan utusan. Ya, maka di sini adalah pengingkaran sahabat, menunjukkan pengingkaran siapa yang menyampaikan kepada mereka tentang Islam. Ya. Kemudian ya ikhwah, yang berikutnya ada kaidah-kaidah penting dalam perkara dakwah. Ya, ada 2 kaidah besar. Yang pertama, Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal didatangkan kepada ahlul kitab karena mereka lah ya yang banyak tinggal di Yaman. Ya, meskipun ada di antara mereka yang menyembah berhala namun nggak banyak. Perhatikan. Ya, di saat itu ada yang nyembah berhala tapi nggak banyak karena mereka ahlul kitab. Jelas ya. Dan juga ini mengisyaratkan selain seseorang dai itu memiliki ilmu, mereka juga harus memiliki pengetahuan tentang kondisi dan iklim tempat yang didakwahinya. Dan juga mereka juga harus memiliki ilmu tentang syubhat mereka. Ini secara garis besar satu. Yang kedua, ya, bahwa makna la ilaha illallah, perkataan tauhid adalah
kata-kata yaitu mentauhidkan kepada Allah Azza wa Jalla dalam perkara ketaatan ibadah. Ya, la ma'budu bihaqqin illallah. Ini membantah orang-orang yang mengatakan bahwa tauhid adalah tiada pencipta selain Allah. Jelas, kalau kata-kata tauhid itu tiada pencipta selain Allah, maka Rasulullah nggak bakal merangi siapa? Kafirku Quraisy. Karena kafir Quraisy itu mereka meyakini siapa penciptanya? Allah Azza wa Jalla. Ya, dan ini dibuktikan dari banyak hal. Makanya pengertian kita, kalau kita letterkan ke Indonesia, kita mengatakan apa? Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan yang dimaksud adalah pencipta. Padahal Tuhan di sini adalah yang berhak untuk disembah satu-satunya. Itu yang benar. Kenapa? Karena di dalam riwayat hadis Rasulullah mengatakan ila ayyuhidullah, ila ibadatallah, ila tauhidillah. Ini riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa Mu'adz bin Jabal diperintahkan untuk itu. Ila ayyuhidullah, untuk mentauhidkan Allah. Ila ibadatillah, untuk beribadah hanya kepada Allah. Ila tauhidillah, mereka harus mempertauhidkan Allah semata. Jelas? Ya, maka kata-kata la ilaha illallah kembali kepada tauhidul uluhiyah, yaitu nyembah, ya, dan semua bicara sembahan kehidupan ini kita niatkan hanya kepada Allah semata, satu-satunya. Kemudian yang ketiga, ya, ini menunjukkan juga bahwa khabar ahad, tahu khabar ahad? Kabar yang disampaikan oleh satu orang, itu namanya khabar ahad. Itu harus diterima dan diamalkan meskipun dalam permasalahan tauhid. Buktinya apa? Rasulullah mengutus berapa orang? 1, bukan 10. Ya, berarti yang membawa risalah, yang membawa penyampaian berapa orang? Hanya 1. Maka di sini disebut dengan khabar ahad. Ada nggak kelompok yang mengingkari khabar ahad? Ada, bukan nggak ada. Maka ini membantah perkataan mereka, karena yang menyampaikan agama kepada ahlul Yaman adalah mereka utusan seorang saja, ya. Bahkan menyampaikan masalah akidah. Yang berikutnya adalah dalil yang dinukil oleh penulis hadis Rasulullah dari Sahal ibn Sa'ad, ya, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW di saat perang Khaybar, Rasulullah mengatakan la'utiyanna rayata ghadan, ya, aku akan memberikan raya, bendera besok. Tahu hadis ini? Ini dalil dijadiin, diselewengin sama siapa ini? Hah? Orang-orang Syiah, ya, bahwa Rasulullah SAW memberikan risalah itu, ya, kepada Ali bin Abi Thalib. Oh, subhanallah, hadisnya diselewengin jauh, padahal prakteknya yang kita lihat, ya. La'utiyan rayatan ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Perhatikan, seseorang yang Allah cintai dan Rasulnya, ya. Kemudian wa yuhibbuhullah, ya, rajulan yuhibbullah wa rasulah, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian wa yaftahullah ala yadaihi, dan Allah membukakan, ya, kepada memberikan kemenangan, maksudnya disebabkan kedua tangannya, ya. Kemudian fabatan nasu yadukuna, tahu, manusia semalaman itu mulai gonjang-ganjing bicarain siapa nih, siapa. Oh, dengan berbagai macam alibi. Kenapa? Lailatahum ayyuhum yu'taha, ya, semalaman siapa di antara mereka yang bakal dikasih. Kemudian falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarjuna ayyu'taha. Maka setelah pagi harinya setiap orang berharap diri yang dikasih, masing-masing berharap dari, subhanallah ya ikhwan. Maka kemudian Rasulullah bertanya, aina Aliun ibnu Abi Talib, mana Ali ibnu Abi Talib?
Maka kemudian kata seorang sahabat mengatakan huwa yashtaki ainah, dia mengeluh tentang matanya, artinya kena sakit, ya. Kemudian fa arsalu ilaihi fa utiya bihi, maka dipanggil, maka kemudian datanglah, kemudian fa basaqa fi ainihi wa da'alahu, maka Rasulullah SAW meludahi matanya kemudian mendoakannya. Ini diantara cara ru'yah, ya ikhwah. Artinya Rasulullah meru'yahnya, ya. Makanya ru'yah itu dengan istilahnya seperti itu, ya. Kemudian apa? Kemudian mendoakannya. Apa yang terjadi? Fabara'a, maka sembuh. Ka'an lam yakun bihi wajah, seakan-akan kayak nggak pernah sakit, hilang total hilang. Bukan ini yang kita maksud, bukan ini yang kita bahas, tapi setelahnya fa'atahu rayah, maka Rasulullah memberikan benderanya dengan mengatakan unfut ala rislika hatta yanzila bisahatihim. Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib dengan mengatakan bahwa berjalanlah, melangkahlah engkau ke depan dengan tenang. Ala rislik itu dengan tenang, jelas. Kemudian hingga sampai kepada tempat mereka. Sahah itu apa sahah? Sahah itu istilahnya halaman, ya, sampai ke tempatnya, itu maksudnya istilahnya, ya. Kemudian tsummad'uhum ilal Islam, kemudian dakwahi mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi, dan kabarkan kepada mereka tentang hak Allah kepada mereka, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Karena di riwayat lain Rasulullah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, atadri ma haqqullah al-ibad wa ma haqqul ibad ala Allah. Kemudian kata Mu'adz bin Jabal, Allah wa rasuluhu alam, engkau tahu enggak hak Allah kepada hambanya dan hak hambanya kepada Allah? Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka kata Rasulullah, haqqullah al-ibad an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Ini yang dimaksud, yaitu hak Allah kepada hambanya untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyebutkan sama sekali. Dua hal yang Allah minta kepada setiap hamba, dua peranan ini, ya. Makanya perintahnya Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib dengan membawa bendera, dengan mengatakan ketika sampai ke mereka, sampaikan tentang haknya Allah kepada mereka, jelas. Kemudian wallahi, demi Allah, maka Rasulullah memotivasi dengan mengatakan la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khamrin na'am. Demi Allah, kalau ada seseorang yang mendapatkan hidayah dari jalanmu, maka itu jauh lebih baik daripada engkau mendapatkan onta merah. Kata-kata onta merah ini adalah harta yang paling mahal. Silahkan pikirkan, zaman sekarang harta paling mahal. Onta merah itu harganya bukan ratusan juta lagi, bisa mencapai lebih dari itu kalau di zaman sekarang terjadi, ya. Satu ekornya bahkan dikonteskan sampai sekarang di Jazirah Arab, saking mahalnya, ya ikhwah. Kelas onta merah itu, ya. Makanya itu jauh lebih baik daripada engkau mendapatkan onta merah. Nah, pelajarannya apa? Yang pertama, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan Islam. Di antara konsekuensi menyampaikan Islam pertama tentang hak Allah, yaitu secara garis besar paling gampangnya kita mengatakan apa? Syahadatain. Jelas? Hak Allah kalau diringkas nih, syahadatain, dua kalimat syahadat, itu yang dimaksud, ya. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib dihadapkan kepada orang Yahudi di Khaybar. Yang dihadapinya adalah orang Yahudi, ya. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal dihadapkan kepada orang Yahudi dan Nasrani di Yaman, ya. Nah, dalam hadis ini ada yang semakna dengan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah man dalla ala khairin falahu mithla ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjuki kebenaran, ya, kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pelakunya. Ya ikhwah, kata-kata kebaikan di sini adalah mencakup kebaikan dunia maupun kebaikan agama. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama di dalam kitab Subulus Salam,
Ya, jadi semua kebaikan, kalau bicara kebaikan dunia akhirat semua, maka masuk ke dalamnya. Kita mendapatkan pahala orang-orang yang melakukannya. Asal mula hadis ini Rasulullah ucapkan, yang tadi barusan saya ucapkan adalah ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan seorang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala inni ubdi abi fahmilni, dikatakan bahwa sesungguhnya hewan tungganganku mati, maka bawalah aku. Fahmilni maksudnya apa? Berikan aku tunggangan. Jelas ya? Maka kemudian Rasulullah mengatakan ma'indi, saya nggak punya tunggangan. Maka kemudian seseorang mengatakan, ya Rasulullah, ana adulluhu ala man yahmiluhu, saya akan menunjukin dia siapa yang bisa bawa dia. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan man dalla ala khairin falahu mithla ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjuki kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Ya, maka subhanallah ya ikhwah, orang yang nunjukin cuma nunjukin tuh loh, dia bisa bawa. Cuma nunjukin gitu tok Rasulullah sampaikan ini. Apalagi kalau yang ditunjukinya urusan agama. Ini dunia apa agama? Saya tanya. Nunjukin tunggangan itu dunia apa agama? Dunia. Betul apa enggak? Ya, dalam perkara ini Rasulullah menyampaikan dia akan dapat pahala orang yang melakukannya. Cuman hanya sebagai penunjuk tok. Ngasih tahu. Ya, apalagi kemudian berkaitan dengan agama. Ya. Kemudian juga di kalangan para ulama, ya, mereka berbeda pendapat apakah pahalanya sama persis atau berbeda. Jelas? Karena kata-katanya falahu ajru fa'ili, dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Ya. Maka pendapat yang pertama, Al-Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab Al-Minhaj, ya, Syarah Sahih Muslim, disebutkan wal muradu bimithil ajr ay fa'ilihi anna lahu thawaban bidzalika al-fi'l kama anna li fa'ilihi thawaban wala yulazim an yakuna al-qadru thawabihi ma sawa. Dikatakan maksudnya adalah kata-kata seperti pahala bagi pelakunya adalah bahwa dia akan mendapatkan pahala sama dengan sebagaimana pelakunya juga mendapatkan pahala. Istilahnya sama-sama dapat pahala secara garis besarnya, paham ya? Tetapi tidak mengharuskan pahalanya besarnya sama persis, tidak mengharuskan. Ya, ini pendapatnya siapa? Imam Nawawi. Tapi Al-Imam Qurtubi mengatakan di dalam kitabnya Dibaj ala Sahih Muslim, ya, itu menjelaskan dengan penjelasan yang lain. Imam Qurtubi mengatakan pahala yang memberi petunjuk sama persis dengan pahala yang mengamalkannya, bahkan sama dalam pelipatan gandanya. Jadi dapat berapa ya? Dapat berapa? Persis. Ya, kenapa? Karena pahala itu bagian dari karunia Allah. Ini dalilnya dia. Satu. Kemudian yang kedua, Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya atas model amalan apapun yang dilakukannya. Jadi berangkat dari dua dalil ini, Al-Imam Qurtubi mengatakan bahwa pahala itu Allah yang ngasih. Maka ini bisa jadi sama persis. Jelas ya? Karena adalah karunia dan Allah ngasih berbagai macam orang dengan amalannya masing-masing dengan pahalanya. Ya. Kemudian juga hadis ini semisal lagi. Jadi ada beberapa ya hadis yang semisalnya tapi menjelaskan dengan kondisi yang lain-lain. Yang berikutnya ada hadis riwayat Imam Muslim. Karena kita sekarang bicara tentang orang pendakwah, pahalanya bagaimana? Ya. Rasulullah mengatakan man da'a ilal huda, barang siapa yang berdakwah menyuruh kepada petunjuk. Jelas, kana lahu minal ajri mithl ujuri man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a.
Dikatakan barang siapa yang memberikan petunjuk, menyuruh kepada kebaikan, petunjuk maksudnya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti mereka yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala yang mengikutinya sama sekali. Jelas? Yang berikutnya, yang terakhir ya ikhwah, disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim juga, dikatakan man sanna fil Islam. Nah, ini berbeda lagi. Kalau tadi ngasih petunjuk, jelas ya. Kalau yang satu lagi kebaikan secara umum, yang petunjuk lebih spesifik lagi, yang terakhir lebih mengerucut lagi, yaitu memberikan contoh di Islam. Ya, lebih dalam lagi. Secara khusus, man sanna fil Islam. Tahu sanna? Kata-kata sunnah, memberikan jalan. Ya, jadi benar-benar secara realita memberikan contoh, dan contohnya bentuknya ibadah. Karena kata-katanya apa? Di dalam Islam. Ya, sunnatan hasanah, contoh jalan yang baik. Ya, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahalanya, wa ajru man amila biha ba'dahu, dan pahala orang yang mengamalkan setelahnya. Kata-katanya setelahnya. Jadi dia ngasih contoh dulu, dia pahala dapatkan, kemudian setelahnya ngelakuin persis, kemudian dapat pahala gara-gara mencontoh setelahnya. Ya, kemudian min ghairi ayang qusa min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala yang setelahnya tadi sama sekali, sedikit pun. Nah, dalil ini berangkat dari pertama ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang ingin diperintahkan untuk bersedekah kepada siapa? Kepada orang Badui. Maka kemudian berdirilah salah seorang Ansor, kemudian dia bersedekah langsung kepada orang Badui tersebut. Akhirnya diikuti oleh para sahabat yang lain. Maka Rasulullah mengucapkan hadis ini, man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Jelas? Karena contohnya apa? Sedekah. Sedekah ini apa? Urusan agama atau? Agama secara jelas. Paham ya? Jadi kondisinya secara garis besar ya ikhwah, kita mau mencontohin masalah urusan dunia atau urusan agama, semua Allah kasih pahala. Terutama urusan agama, maka kita bicara konsekuensinya panjang. Apalagi hanya urusan sepele, dari mulai yang sepele sampai yang gede, semuanya mendatangkan kebaikan. Di sini ya, kita dapat pelajaran besar. Pelajarannya apa? Pertanyaannya, siapa yang pertama menyampaikan perkara agama? Rasulullah. Berarti kita semua sampai detik ini, sampai kiamat, orang yang melakukan kebaikan, Rasulullah dapat pahalanya. Jelas. Kemudian Rasulullah itu menyampaikan lewat siapa? Nah, semakin datang semakin banyak khalaf, yaitu orang-orang setelahnya, maka setiap sahabat mereka dapat pahalanya. Inilah kondisinya secara garis besar. Ya, maka dari sini ya, kita juga mengetahui kemuliaan para sahabat dan juga para salaf terhadap semakin banyaknya orang-orang belakangan ya, yang melakukan kebaikan, maka semakin banyak juga pahala yang mengalir kepada mereka. Ini disebutkan di dalam kitab Faidul Qadir ya. Subhanallah ya ikhwah, sadarilah baik-baik perkara ini. Gimana kalau tentang keburukan? Ya, tentang keburukan sama posisinya ya. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah, pernah tahu nggak pertanyaannya nih, siapa yang pertama kali membunuh di atas muka bumi?
Siapa? Qabil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan la tuqtalu nafsun dzulman, tidaklah seseorang itu terbunuh dalam kondisi terdolimi, ya, illa kana ala ibni adam al-awwali kiflum min damiha, kecuali atas anak Adam pertama. Siapa yang dimaksud? Qabil, dapat bagian dari dosanya karena numpahin darah. Jadi orang yang bunuh dari mulai pertama Qabil dapat dosa, dan sampai kiamat Qabil dapat kopian dosanya semuanya. Pertanyaannya, sudah berapa banyak orang yang terbunuh secara dolim? Secara dolim, ya, terbunuhnya bukan terbunuh normal, terbunuh secara dolim, maka dia dapat kopian dosa. Ini orangnya sudah meninggal lama, ini awal manusia, tapi dia, karena dia adalah pemberi contoh pertama. Jelas ya ikhwah, inilah konsekuensi sebenarnya. Adzan dulu apa lanjut dulu sebentar? Hah? Lanjut ya, sebentar ya. Oke. Kemudian di sini kita juga mengetahui bahwa jumhur ulama, sebenarnya jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengingkari pengiriman pahala bacaan Quran kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Kenapa? Karena hal ini tidak perlu dilakukan, karena bacaan umatnya secara otomatis nyampe ke Rasulullah sebagai pemberi contoh pertama. Jadi mau istilahnya nggak perlu sampai untuk Rasul, nggak perlu. Rasulullah udah dapat sendiri. Berangkat dari mana? Hadis ini. Semua yang baca Quran sampai kiamat, semua yang diajarkan Rasulullah, mereka semua ngikutin dari umatnya. Semua, apapun itu, dari mulai bacaan Quran, ibadah dan lain sebagainya, bentuk kebaikan, dan mereka mencontoh Rasulullah, semua Rasulullah dapat kopian pahalanya. Jelas? Paham ya? Ini pelajarannya yang besar. Makanya Ibnul Attar, ya, menjelaskan amma qiraatul Quran al-aziz, adapun membaca Quran yang Allah muliakan, famin afdali qurubat, paling baiknya kita dalam perkara mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wa amma ihda'uhu lin nabi sallallahu alaihi wasallam falam yunqal fihi athar mimman yu'taddu bihi bal yanbaghi ayyumna'a minhu lima fihi minat tahajjumi, ya, alaihi. Dikatakan, ya, bahwa memberikan hadiah bacaan itu, ya, kepada Nabi SAW, maka tidak ada dinukil, ya, dari pendapat seorang pun, bahkan athar dari para sahabat pun nggak ada sama sekali, ya. Kemudian mimma yu'taddu bihi, ya, terhadap apa? Terhadap perkara ini harusnya apa? Yu'taddu bihi bal yanbaghi ayyumna, ya, nggak ada asar yang kemudian bisa untuk diikuti pendapatnya, diambil pendapatnya, diakui pendapatnya, akan tapi harusnya ini dilarang. Kenapa? Lima fihi minat tahajjumi, ya. Kenapa? Karena melakukan perbuatan, termasuk perbuatan yang melanggar, ya, fima lam ya'dan fihi ma'anna thawabut tilawah hasilun lahu bi asli syar'i. Dikatakan, ya, dan ini juga tidak mendapatkan izin dari Nabi SAW, padahal pahala bacaan Quran itu akan sampai kepadanya sesuai dengan asal syariat yang beliau Rasulullah SAW sampaikan, ya. Kemudian dikatakan wa jamil a'mal ummatihi fi mizanihi wa qad amarana Allah bis salati alaihi. Justru yang kita diperintahkan buat apa? Bersalawat, ya, yang diperintahkan untuk memperbanyak salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintahnya ke sini.
Ya, karena semua dikatakan semua amalan umatnya itu nyampe ke timbangan kebaikannya Rasulullah SAW. Semua amalannya. Maka perintahnya bukan untuk menghadiahkan amal, tapi disuruh untuk memperbanyak sholawat. Karena secara otomatis sudah. Ya. Maka dari sini waqad amarana Allah bis-salati alaihi wa hatha sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Ya, maka Allah SWT memerintahkan kepada kita semua untuk bersalawat. Ya, dan juga Rasulullah SAW juga menyuruh memotivasi terhadap semua perkara itu. Wa amarana bis-su'al wasilah was-su'al bijahihi fayambaghi ayatawaqqaf ala dzalik. Ya. Dan juga apa? Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan selain bersalawat kepadanya dan juga menganjurkan hal tersebut dan memerintahkan kita untuk memohon wasilah, meminta dengan kedudukan beliau, maka hendaknya cukup berhenti pada hal itu, cukup berhenti pada hal itu. Jelas posisinya. Inilah perintah yang seharusnya dilakukan oleh umatnya Nabi SAW. Dan ini dikatakan di dalam kitab Mawahibul Jalil. Dan ini juga ya dinukil pendapat ini oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Tajuddin Al-Fazari, ya, kemudian juga dikatakan oleh Ad-Dardir Al-Maliki, ya, di dalam Syarah Al-Kabir. Wallahu a'lam bishawab. Maka ya ikhwah, secara jelas ya, pahala kebaikan yang kita lakukan sehingga banyak orang mencontoh, ketahuilah itu jadi ilmu yang bermanfaat dan jadi amal jariyah. Maka lakukan ini sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya, dan jangan pernah menampakkan kemaksiatan di depan umum kalau nggak mau sampai apa yang kita lakukan kemudian jadi contoh. Karena ketika seseorang melihat kita dan itu keburukan dan jadi inspirasi satu orang saja, maka kita akan menuai dosa mereka yang menjadikan kita sebagai inspirasi, dan naudzubillah itu inspirasi keburukan. Ya, maka yang kita tuai apa? Dosa. Terus walaupun orangnya sudah di kuburan, tapi itu tetap berjalan kebiasaan, maka dia akan terus menuai dosa yang berjalan. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita semua dari perkara-perkara keburukan ini, dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita sebagai orang-orang yang menjadi contoh kebaikan, dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kehidupan kita kehidupan yang berkah dan bermanfaat, serta menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HAD Channel Indonesia.